Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Muiz Khairuddin NM13 sebagai pembuka dari kelompok 1 dengan materi tantangan MSDM internal dan eksternal pada perusahaan. Kelompok saya terdiri dari 4 orang, yaitu Siti Umaria, Silvi Eka, dan Istifi Datul Kamila. Dan saksikan materi dari kelompok kami. Manajemen sumber daya manusia. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang artinya tidak dapat hidup sendirian tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Manajemen sumber daya manusia berasal dari dua kata yang terdiri dari manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur, mengolah, atau mengelola. Sedangkan sumber daya manusia adalah sebuah energi, potensi, atau kekuatan yang dimiliki manusia guna untuk melakukan suatu hal. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah agar manusia mampu mengolahkasihkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik dan efektif sehingga menjadi maksimal. Slide kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan teori manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu model tradisional. Model tradisional ini berfokus pada konsep dengan model situasi dan kondisi yang kondusif saat kerja terkait hal kondisi stabilitas serta mematuhi kewenangan dan tata tertib yang berbasis kemampuan. Dengan mewujudkan hal tersebut, maka pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan, sehingga target dapat dipenuhi. Yang kedua yaitu model human relation. Merupakan teori yang menjadi tolak ukur adanya teori perilaku organisasi. Asumsi pada teori ini yakni karyawan SDM dalam sebuah perusahaan atau organisasi adalah manusia, bukan sebuah mesin. Oleh karena itu, karyawan dihargai sebagai manusia, bukan benda mati. Dalam teori ini, terdapat penerapan manajemen yang berfokus pada hubungan baik yang terjalin antar karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Teori ini merupakan gabungan teori tradisional dan teori hubungan antar manusia. Yang ketiga yaitu model manajemen sumber daya manusia MSDM. Model ini mengasumsikan yang terfokus pada motivasi aspek keamanan dan psikologis SDM, seperti karyawan diberikan kebebasan beraktivitas dalam tugasnya. Sifat karyawan manusia di dalamnya selalu ingin maju atau berkembang, terus ingin menjadi karyawan yang berguna, menyumbangkan kemampuan terhadap organisasi. Dalam penerapan teori ini, di mana pemimpin perusahaan garis besar tugas karyawan dan tidak ada pengawasan serta aturan yang mendetail. Saya di sini Istifa Datul Kamila, NM31. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hierarki sumber daya manusia dalam manajemen, di mana di sini dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama ada kelompok puncak atau biasa disebut policy makers atau eksekutif, di mana dia bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Yang kedua di sini ada pejabat pimpinan atau manager employers atau juga bisa disebut supervisor, di mana di sini dia bertanggung jawab menjalankan keputusan yang diberikan oleh kelompok puncak. Yang ketiga di sini ada pegawai rendahan atau pegawai rank and file, di mana di sini terdiri dari buruh dan pegawai yang dia ini menjalankan kegiatan operasi perusahaan. Selanjutnya di sini ada tantangan MSDM di suatu perusahaan dari segi eksternal, di mana yang pertama di sini ada globalization, menunjukkan suatu keadaan yang penuh dengan keanekaragaman dan kompleksitas atau penyatuan dunia yang tanpa batas. Selanjutnya yang kedua ada kompetensi dan intelektual, di mana sumber daya manusia dituntut memiliki keahlian atau skill, perspektif, dan pengalaman sesuai dengan bidang yang ditekuninya agar dapat mencapai tujuannya dengan maksimal. Selanjutnya yang ketiga ada profitability through cost and growth,
di mana perusahaan dituntut untuk mampu mendapatkan profit dengan menggunakan biaya yang seminimal mungkin. Selanjutnya yang keempat ada teknologi, di mana sesuai dengan perkembangan zaman yang saat ini banyak menggunakan kemajuan teknologi, sumber daya manusia saat ini dituntut untuk dapat menggunakan teknologi. Yang selanjutnya ada kelima, change and change some more, di mana suatu perusahaan dituntut untuk bisa berubah-ubah atau fleksibel dengan mengikuti perkembangan zaman. Saya Sylvie Eka Wulandari, NIM 19.32.11.00.23. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang apa sih tantangan internal manajemen sumber daya manusia. Tantangannya yang pertama yaitu potensi organisasi bisnis yang kompetitif. Untuk mewujudkan organisasi yang kompetitif, diperlukan adanya berbagai kegiatan manajemen sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, pengurangan tenaga kerja. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Hal tersebut juga menjadi tantangan internal. Apalagi di masa COVID-19 ini, banyak sekali PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu tantangan restrukturisasi, yakni suatu usaha untuk menyesuaikan struktur organisasi karena adanya perluasan atau penambahan. Nah, kali ini strategi apa yang harus dimiliki untuk memanajemen sumber daya manusia yang baik? Sumber daya manusia perlu diatur agar apa? Kita dapat secara terus-menerus mengembangkan tugas-tugas dan dapat mencapai tujuan bersama. Yaitu strateginya yang pertama, selalu membuka diri dengan dunia. Karena apa? Dengan adanya teknologi baru, informasi-informasi baru yang berkembang di dunia, itu dapat membantu kita untuk mengembangkan perusahaan. Terus yang kedua yaitu mengikuti pelatihan yang diadakan oleh perusahaan. Perusahaan besar biasanya itu mengadakan suatu pelatihan untuk apa? Untuk meningkatkan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Nah, kita yang terlibat juga harus mengikutinya karena itu sangat bermanfaat. Terus yang ketiga yaitu mengembangkan sikap dan skill yang kita miliki. Walaupun kita sudah bekerja, namun peningkatan suatu skill dan pembelajaran itu harus tetap kita kembangkan. Karena apa? Dengan skill-skill yang kita miliki itu nantinya sangat bermanfaat untuk perusahaan. Jadi kita harus tetap belajar untuk menambah skill-skill tersebut. Sekian. Baik, melanjutkan langsung saja kepada studi kasus. Di sini saya Siti Umariah NIM 1 akan membahas mengenai analisis kinerja karyawan studi kasus pada PT Rekom Dokumen Solusi. Di mana dapat diketahui pada PPT kami bahwa persaingan perusahaan jasa di negara Indonesia semakin pesat. Oleh karena itu, maka PT Rekom Dokumen Solusi atau RDS di negara Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif dalam persaingan pada PT tersebut. Di mana di sini ada tabel 1 mengenai tabel target dari proyeknya. Terus diketahui ada dua divisi yang mana adalah binding manual dan juga binding mesin dengan bulannya sama, yakni mulai Juni sampai bulan September. Namun target proyeknya ini berbeda ketika di manual adalah 10 hari dan di mesin adalah 8 hari. Dan selesainya ketika di manual 14 hari, yang di mesin adalah 11 hari. Pada tabel di atas yang dapat diambil dari target proyek pada bulan Juni sampai September 2015, terlihat fenomena bahwa ketepatan waktu suatu proyek menurun. Dapat kita simpulkan bahwa menurunnya ketepatan waktu akibat menurunnya kinerja karyawan. Nah, pada menurunnya kinerja karyawan ini disebabkan karena dua faktor, di mana adalah faktor motivasi dan juga kompensasi. Nah, motivasi dan kompensasi ini merupakan salah satu tantangan
yang berasal dari internal ataupun dari dalam perusahaannya. Mengapa kok masuk di internal? Karena ketika suatu perusahaan itu tidak memberikan motivasi kepada karyawannya untuk selalu lebih maju dan mengembangkan skillnya, maka para pekerjanya itu sendiri akan tidak ada kemampuan maju untuk skillnya. Sementara untuk kemampuan maju itu juga karyawan membutuhkan motivasi ataupun reward dari perusahaan, seperti itu. Jadi cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.